Kamu yang menonton video ini mungkin penasaran tentang tipe kepribadian yang kamu miliki. Apakah itu introvert ataupun extrovert? Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas mengenai tipe kepribadian extrovert. Dan saya akan fokus ke ciri-ciri yang bisa mengklasifikasikan seseorang bisa bersifat introvert. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwa introvert ekstrovert itu sendiri dicetuskan oleh seorang ahli psikologi dan psikoanalisis yang bernama Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung ini sendiri mengatakan bahwa manusia dibagi berdasarkan gairah sosial mereka. Bagi mereka yang suka sekali untuk bersosial, berinteraksi dengan orang lain, dan merasa lelah saat mereka sendirian, mereka diklasifikasikan sebagai seorang ekstrovert. Berkebalikan dari itu, orang yang suka sekali kesendirian dan merasa cepat lelah dengan keramaian, mereka diklasifikasikan sebagai seorang introvert. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang bisa mengklasifikasikan kamu sebagai seorang introvert. Yang pertama itu, kamu tentu saja lebih senang dengan kesendirian. Seorang introvert itu sangat suka sekali dengan kesendirian. Mereka akan melakukan hobi mereka saat sendiri. Mereka akan tenang dan nyaman sekali dengan diri mereka sendiri. Berbeda halnya saat mereka berada di keramaian. Mereka akan terguncang, kadang lelah, dan frustrasi kalau terlalu lama dengan keramaian. Mereka juga tidak menolak keramaian. Hanya saja mereka membutuhkan lebih banyak kesendirian daripada keramaian. Ciri berikutnya itu, jika kamu adalah orang yang merasa mudah terdistraksi saat kamu melakukan sesuatu, bisa jadi kamu merupakan seorang introvert. Karena seorang introvert itu adalah orang yang susah sekali untuk melakukan multitasking. Introvert biasanya lebih suka melakukan sesuatu itu dalam ketenangan, kesendirian, dan kenyamanan. Jadi, jika kamu merasa cepat sekali terdistraksi dan lebih fokus saat sendiri, mungkin kamu adalah seorang introvert. Ciri berikutnya itu adalah sedikitnya teman. Tentu saja kecenderungan untuk menyendiri membuat seseorang itu bisa memiliki sedikit teman, lebih sedikit teman daripada orang pada umumnya. Itulah introvert. Tapi mereka tidak masalah dengan hal tersebut, karena mereka memang lebih nyaman dengan kesendirian mereka. Mereka lebih nyaman dengan pemikiran mereka dan hobi-hobi yang mereka geluti. Jadi saat kamu merasa bahwa kamu memiliki sedikit sekali teman, bisa jadi kamu adalah seorang introvert. Walaupun temannya sedikit, introvert itu selalu bahagia dan bisa mengisi waktu dan stimulasi yang mereka butuhkan dengan pikiran mereka sendiri. Introvert itu memiliki kecenderungan untuk mengobservasi. Mereka akan selalu mengobservasi situasi atau apapun yang mereka lihat di depan mata mereka. Mereka tidak hanya akan membaca buku, tapi mereka juga membaca situasi, membaca orang, bahkan membaca kamu yang menjadi lawan bicara mereka. Mereka itu sangat peka terhadap sifat manusia. Karena kecenderungan mereka untuk menjadi seorang penyendiri, mereka lebih berhati-hati saat berhadapan dengan orang lain. Mereka akan memantaumu, melihat sikapmu, dan juga mengamatimu. Mereka bahkan kadang bisa berspekulasi terhadapmu.
mendeduksi apa yang akan kamu lakukan, dan berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi. Itulah introvert. Mereka itu membacamu lebih dalam daripada kamu membaca dirimu sendiri. Ciri berikutnya adalah orang introvert itu suka sekali belajar hal baru. Mereka suka terhadap seni, elektronik, komputer, teknologi, dan hal-hal lain seperti buku dan lukisan. Mereka juga suka sekali menulis. Jadi, mereka akan sangat-sangat sibuk dengan pikiran mereka jika mereka tertantang atau memiliki sebuah hal untuk dicapai atau untuk dipelajari. Berikan mereka sebuah teori, mereka akan memecahkannya semalam suntuk. Berikan mereka sebuah buku, mereka akan terus mempelajarinya sampai mereka benar-benar paham. Itulah sifat alami dari seorang introvert. Namun dari semua sifat tersebut, ada satu sifat yang benar-benar bisa mengklasifikasikan kamu jadi seorang introvert yang sangat-sangat jelas. Yaitu jika kamu berada di sebuah keramaian, kamu akan berada di dekat dinding jika dalam ruangan, dan kamu akan berada di tempat yang lebih tersembunyi dan gelap jika kamu di luar ruangan. Itu kamu lakukan karena orang introvert memang suka sekali dengan kesendirian dan sangat tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Jadi, mereka secara alami dan tanpa sadar akan bergerak menuju ke pojok ruangan, ke pinggir dinding, dan ke tempat yang lebih sepi untuk menghindari interaksi yang berlebih dengan orang lain. Mereka tidak menolak interaksi dengan orang lain. Hanya saja mereka lebih nyaman dengan diri mereka sendiri dan mereka lebih nyaman dengan situasi sosial yang lebih sedikit. Bahasa mereka juga agak berbeda dengan bahasa orang pada umumnya. Bahasa orang introvert itu adalah dengan tulisan. Orang kebanyakan sangat suka mengobrol dengan orang lain, menghabiskan waktu dengan berdiskusi, berdialog dengan orang lain. Berbeda halnya dengan introvert. Kamu yang introvert akan sangat suka sekali menulis. Menuliskan ide, menuliskan gagasan, menuliskan isi hati, bahkan ideologi. Karena kamu tahu, kalau kamu menyampaikan apa yang kamu pikirkan, orang lain belum tentu mengerti apa yang kamu maksudkan. Orang lain belum tentu paham tentang apa yang kamu alami. Jadi, menulis adalah cara yang paling bagus untuk menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan, mencurahkan. Namun, introvert itu memiliki sebuah masalah. Sebuah masalah yang mungkin kamu yang introvert selalu rasakan dan sering kamu rasakan, yaitu merasa depresi. Orang introvert itu mudah terkena depresi karena mereka itu memiliki kesulitan untuk berdialog dengan orang lain secara tentang diri mereka sendiri. Mereka akan sangat susah untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan kepada orang lain. Kecenderungan menyendiri adalah sumber utama dari munculnya perasaan depresi tersebut. Dan juga skeptis yang tinggi membuat mereka ragu untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Orang lain seringkali salah mengartikan seorang introvert. Orang seringkali mengatakan bahwa orang introvert itu adalah orang yang pendiam, orang yang tidak pernah berbicara dan pemalu. Padahal mereka bukanlah pemalu dan mereka bukanlah orang pendiam. Mereka kadang hanya menyampaikan apa yang mereka pikir perlu untuk disampaikan, karena mereka selalu berbicara di kepala mereka. Dan juga menyampaikan kepada orang lain kadang merasa
tidak cocok dan mereka berpikir orang lain tidak akan mengerti apa yang mereka maksudkan. Jadi orang lain merasa mereka itu lebih pendiam. Jadi jika kamu sering dianggap pendiam oleh temanmu, mungkin kamu adalah seorang introvert. Ada hal nyentrik yang bisa mencirikan kamu seorang introvert atau extrovert, yaitu kamu tidak suka mengikuti tren. Mengikuti tren itu adalah hal yang sia-sia bagi introvert, karena tren itu diciptakan untuk memuaskan mata orang lain. Tren itu diciptakan untuk membuat orang secara umum bahagia dengan keberadaan mereka. Mereka butuh validasi, dan orang introvert itu sangat jarang sekali memerlukan hal tersebut. Jadi mereka kadang terlihat agak berbeda dengan orang lain. Mereka terlihat memakai pakaian yang seadanya. Mereka kadang terlihat agak kolot, tapi percayalah, pikiran mereka jauh lebih modern daripada orang yang biasanya. Itulah introvert. Unik, tajam, dan luas. Otak yang aktif bisa menjadi sumber dari luasnya wawasan seorang introvert. Karena kesendirian adalah hal yang paling utama untuk mengisi diri dan mengobservasi diri. Jadi, jika kamu adalah seorang introvert, maka bersyukurlah, karena kamu tidak terjebak dengan apa yang orang lain katakan. Kamu tidak terjebak dengan apa yang orang lain inginkan, karena kamu memang memiliki pemikiran yang berbeda, humor yang berbeda, dan bahasa yang berbeda.